Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel dengan saya Junaidi dalam seri tutorial Google Product. Guys, kali ini saya mau bahas memperkenalkan salah satu produk Google yaitu Google Formulir guys, gitu ya. Nah, udah lama sih sebenarnya produk ini, cuma saya baru bahas dalam konten saya, gitu ya. Nah, Google Formulir itu ketika teman-teman butuh mengumpulkan data orang banyak, ketemu atau ketika teman-teman ingin membuat formulir tetapi berbasis online gitu ya. Ketika teman-teman ingin ujian online, kuis, nah ini formulir bisa jadi solusi guys, gitu ya. Oke, langsung saja guys, seperti biasa saya sudah buka browser Chrome. Kemudian Chrome-nya sudah saya login dengan email saya. Dan kalau setelah login dengan email saya, maka teman-teman bisa buka Google Classroom. Oke. Cara pertama teman-teman bisa klik yang titik 9 ini, teman-teman klik. Nah, di sini ada yang namanya Google Formulir, guys, gitu ya. Google Formulir, mana ya? Formulir, formulir, formulir gitu ya. Oke, formulir. Oke. Nah, belum muncul guys. Kalau belum muncul di sini, teman-teman bisa cari di sini di lainnya Google, nanti ada kelas Google Formulir. Nah, tetapi saya ingin tunjukkan di sini dengan cara yang simple juga. Teman-teman bisa ketik formulir ya. Form 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 form.google.com gitu. Oke. Google.com. Gini guys. Nah, Google Formulir from google.com gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman enter, maka langsung terbuka Google Formulir guys gitu. Paham ya? Oke, atau dengan cara yang tadi teman-teman bisa ketik juga begini, doc gitu ya. Dengan cara begini google.com formulir. Bisa juga guys. Oh, bukan. Bukan. Oke, maaf. Oh, ini maksudnya tadi ini nih, dengan google.com form. Ini bisa dengan perintah ini doc ya, doc google.com form gitu ya. Teman-teman bisa panggil juga begitu dengan doc gitu ya. Nah, .google.com. Nah, di sini teman-teman buka formulir. Nah, ini juga bisa guys manggil Google Formulir gitu. Nah, sama ya, kebuka sama ya. Oke. Nah, ya sudah, saya jelaskan dulu guys. Google Formulir ini gunanya buat apa? Ketika teman-teman ingin mengumpulkan data orang banyak gitu ya. Nah, daripada teman-teman menanyakan satu persatu atau memberikan formulir isian secara manual, mending teman-teman buat formulirnya gitu. Atau teman-teman sedang mengadakan event seminar, event registrasi, pendataan, buatlah dengan Google Formulir. Dengan demikian, teman-teman bisa mendapatkan data dengan cepat dan tercatat dengan cepat gitu. Atau teman-teman ingin melakukan sebagai guru, dosen, pengajar, membuat soal kuis online, nah itu juga bisa dengan Google Formulir. Oke guys, kita mulai saja guys. Google Formulir itu nanti teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai template lah. Ini templatenya banyak. Kalau teman-teman ingin memperlebar templatenya, teman-teman bisa tuh banyak guys. Formulir tentang informasi kontak, formulir tentang undangan pesta, formulir tentang pendataan untuk apa nih? Mendapat kaos gitu ya. Formulir penentuan waktu, survei waktulah. Misalnya teman-teman ingin menentukan jadwal rapat kira-kiranya kapan, pakai survei dan sebagainya lah guys. Banyak ya. Formulir pesanan, lamaran kerja, permintaan cuti dan sebagainya. Oke, banyak guys. Nah, dalam hal ini saya akan memulai dari formulir kosong dulu. Oke, formulir kosong. Nah, di mana dalam Google Formulir ini guys, teman-teman nanti punya fasilitas kalau teman-teman maksudnya formulir ini untuk survei atau untuk pendataan itu bisa guys gitu. Kalau untuk survei ya teman-teman tinggal bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan guys. Nah, dengan nambah pertanyaan kan bisa begini guys tuh ya. Nah, bagaimana teknis penggunaan Google Formulir ini? Ini nanti sudah saya bahas khusus dalam playlist Google Formulir guys gitu ya. Nah, kali ini saya memperkenalkan produk Google Formulirnya untuk apa aja gitu ya. Nah, bagaimana menggunakan Google Formulir ini?
silakan teman-teman cari playlist Google Formulir di channel saya juga gitu, oke. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan Google Formulir ini untuk kebutuhan survei, ya sudah, teman-teman tinggal buat judulnya, lalu tanya namanya siapa. Nah, ketika teman-teman bertanya nama, maka teman-teman bisa pilih dengan jawaban singkat, kan gitu ya. Nah, lalu ketika teman-teman mau nanya alamat, nah teman-teman bisa pilih dengan paragraf gitu. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin memilih apa ya, menanyakan sesuatu, survei sesuatu ya, teman-teman bisa tambahkan pertanyaan, lalu tipenya bisa banyak guys, bisa kotak pilihan ganda, ini pilihan ganda seperti ini gitu ya, bisa kotak centang gitu ya. Ini saya coba demo lah. Ini kalau saya jalankan, nah ini kalau jalankan kan begini guys, perhatiin jauh, oke. Nah, pilihan ganda munculnya seperti ini, oke, pilihan. Nah, kalau saya tutup, nah coba deh saya misalnya saya masukin ya, biar real ya, nama, oke, jawaban singkat. Kemudian di sini pertanyaannya alamat gitu ya. Kemudian paragraf. Kemudian saya di sini bilang ini jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin berarti kan dengan pilihan ganda laki-laki. Oke, laki-laki gitu ya. Misalnya laki-laki. Kemudian satunya perempuan. Perempuan gitu ya. Kemudian teman-teman tambahkan lagi satu pertanyaan misalnya hobi gitu ya. Nah, hobi ini teman-teman pilihnya apa? Bisa dengan kotak centang. Artinya ketika pilihan lebih dari satu ya kotak centang. Kalau jawabannya cuma satu ya pilihan ganda gitu ya. Hobi misalnya olahraga, olahraga. Kemudian hobinya apa lagi? Kuliner gitu ya, kuliner. Kemudian hobinya apa lagi? Traveling gitu ya, misalnya traveling gitu, traveling gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya musik gitulah. Oke. Nah, kemudian apalagi fiturnya saya jelasin. Nah, ini kita lihat dulu deh guys ya, bedanya apa. Oke, gitu, oke. Nah, misalnya kan formulir pendataan siswa kan gitu ya, teman-teman bisa namakan ini formulir pendataan siswa, masukkan nama Anda, alamat Anda gitu ya. Oke, kemudian jenis kelamin, nah pilih cuma satu, kan jenis kelamin nggak bisa dua lah, nggak bisa lebih dari satu, betul kan. Nah, maka pilihan ganda. Lalu hobinya apa? Hobi kan bisa lebih dari satu, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, kan gitu kan. Nah, itu hobi, jadi kotak centang gitu ya. Nah, ini untuk kebutuhan survei nih guys gitu ya. Oke, pendataan lah, oke, biodata lah gitu namanya, oke. Nah, kemudian apalagi guys, nah di formulir, oh teman-teman menambahkan pertanyaan lagi, misalnya teman-teman jenis pertanyaannya apa ya, oh ini ada di atas, maunya di bawah, teman-teman bisa tarik ke bawah gitu ya guys. Ini saya memperkenalkan aja guys ya, bagaimana teknis penggunaan Google Formulir. Silahkan teman-teman tonton video-video Google Formulir saya di playlist Google Formulir di channel ini juga. Saya based on inilah. Oke. Oh, teman-teman butuh misalnya membuat formulir pendaftaran seminar online gitu ya. Lalu dia akan membayar, dia menyerahkan bukti bayar. Ya udah, misalnya di sini teman-teman masuk bukti bayar. Bukti bayar gitu ya. Nah, kemudian teman-teman masukin yang namanya upload file gitu, upload file, lanjutkan. Nah, sudah, nanti bisa lanjutkan. Bahkan upload filenya bisa teman-teman atur. Jenis file tertentu saja yang bisa diupload gitu ya. Misalnya kalau file jenis tertentu ya udah file apa yang bisa diupload. Kalau memang bukti bayar teman-teman mintanya PDF dan gambar ya udah checklist PDF dan gambar, dan yang diterima cuma PDF dan gambar. Gambar itu bisa JPEG, bisa GIF, bisa PNG, bisa PSD dan sebagainya lah. Oke. Nah, kemudian berapa file dia bisa maksimal gitu. Kalau emang cuma satu bukti bayar ya udah pilih satu. Kalau emang banyak ya udah pilih 5 atau 10. Oke. Nah, kemudian ukuran maksimalnya juga bisa dibatasi guys gitu ya, agar tidak terlalu besar, 1 mega, 10 mega, 100 mega dan sebagainya. Oke. Nah, ketika teman-teman butuh mengumpulkan bukti bayar, ID card, fotokopi dan sebagainya, siapkan upload file gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman mau survei gitu ya, mau survei. Nah, teman-teman coba saya pilih lagi misalnya skala linier. Nah, skala linier nih guys, skala linier luar biasa nih.
Misalnya 1 sampai 5. Oke, ini ada penilaian mau sampai seberapa nih? Misalnya eh, menurut Anda bagaimana bagaimana eh, tingkat pelayanan misalnya gitu ya. Ini saya ngacak aja nih guys. Oke. Kasih skala 1 sampai 5. Oke, labelnya ya udah teman-teman buat labelnya misalnya kurang, kemudian apalagi cukup. Nah, misalnya kurang ini sangat kurang. Jangan deh, gini aja deh, kurang. Kemudian di sini baik gitu ya. Nah, baik gitu guys. Misalnya skala linier. Nah, artinya kalau 1 itu kurang, 5 itu baik ya. Mungkin di tengah-tengahnya antara kurang dan baik. Kita coba lihat dulu guys jalannya kayak apa kalau skala linier ini kita buat gitu. Nah, tuh dia. Menurut Anda bagaimana tingkat pertanyaan? Oh, kurang. Oh, 5. Nah, ini artinya kalau sesuatu itu kurang baik ya berarti ini di antara kurang dan baik kan gitu. Oke guys. Nah, ada lagi guys nah, ini kan semuanya kebutuhan-kebutuhan pertanyaan gitu kan. Nah, bisa teman-teman selesaikan dengan Google Formulir. Jadi ketika teman-teman butuh mengumpulkan informasi seseorang, orang banyak, teman-teman melakukan formulir pendaftaran, bisa gunakan Google Formulir. Nah, lalu bagaimana Google Formulir ini bisa dijadikan sebagai alat? Kalau formulir, alat survei sama, tinggal pertanyaannya dirubah dengan skala linier, dengan apa? Selebihnya saya bilang ya, ada skala linier, isi pilihan ganda, peta kotak centang, kemudian teman-teman bisa memasukkan pemilihan tanggal, pemilihan waktu dan sebagainya. Teman-teman silahkan ekspor sendirilah di Google Formulir ini. Yang pasti saya mau bilang, Google Formulir ini fungsinya untuk mengumpulkan data orang secara online untuk melakukan form registrasi, form pendaftaran, pengisian formulir dan sebagainya, pemesanan tempat dan sebagainya, banyak lah guys gitu ya. Dimana isiannya tidak butuh penilaian benar atau salah. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan itu untuk sebagai kuis, sebagai soal ujian, sebagai soal latihan, tentunya dia membutuhkan penilaian, betul kan? Nah, di sini teman-teman bisa atur. Nah, bisa atur di sini rubah sebagai kuis. Nah, ketika teman-teman rubah menjadi sebagai kuis, maka otomatis saya ulang dulu ya. Setiap pertanyaan itu tidak ada berikan nilai, guys. Nah, lalu saya rubah di sini menjadi sebuah format kuis gitu ya, sebuah format kuis, maka di sini ada penilaian tuh, kunci jawaban. Nah, maka Google Formulir juga bisa digunakan untuk kuis, untuk soal ujian, untuk soal latihan, di mana benar salahnya langsung dinilai oleh sistem, guys. Dan nilainya langsung bisa di-drop, diekspor ke Google Spreadsheet atau sejenisnya, teman-teman bisa olah gitu, guys. Paham ya? Nah, ini perkenalan Google Formulir saya. Banyak lagi fungsinya guys, silakan dieksplor. Dan kalau teman-teman mau mendalami Google Formulir ini, silakan tonton video-video yang saya bahas tentang Google Formulir pada playlist Google Formulir di channel ini juga. Oke, demikian penjelasan saya, pengenalan saya tentang produk Google Formulir untuk kebutuhan pengumpulan data, ujian, pendaftaran, survei dan sejenisnya dengan online, di mana link online-nya bisa teman-teman sebarkan melalui email dan sebagainya. Oke, dan hasilnya pun bisa teman-teman lihat secara otomatis. Dan bagaimana mengatur ini semua sudah saya bahas dalam playlist tersendiri. Demikian pengenalan dari saya tentang Google Formulir. Semua ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk bisa beralih ke digital transformasi. Jin dan Jun Channel mohon pamit. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video berikutnya.